bertemu lagi dengan saya Grace Dianis. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini saya kembali lagi untuk menyampaikan atau menjelaskan kembali tentang presentasi kelompok 4 kemarin. Jadi, kelompok 4 kemarin itu membawa tentang periode 1942 sampai 1945. Pada materi kali ini kita akan mengupas lebih dalam. Yang pertama adalah tentang saat-saat yang mematangkan. Apa sih itu saat-saat yang mematangkan? Jadi, di materi kali ini saat-saat yang mematangkan ini kita tahu bahwa Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Tetapi dengan adanya peristiwa tersebut, maka perkembangan sejarah Indonesia juga semakin terbentuk. Banyak seniman dari Indonesia yang menolak adanya campur tangan dari Jepang. Contohnya adalah Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada para seniman yang tunduk kepada Jepang. Di dalam periode 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia juga semakin intensif, sehingga sastra Indonesia juga mengalami intensifikasi. Dalam hal ini, kita bisa lihat bahwa bahasa Indonesia memiliki atau secara perkembangannya mengalami kematangan. Bisa kita lihat dari sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi sebagai alat pengucap sastra yang dewasa. Selanjutnya kita beralih ke materi yang lebih menarik, karena di sini kita akan mengetahui siapa-siapa saja sih para penyair di periode 1942 sampai 1945. Yang pertama ada Usmar Ismail. Di sini beliau menulis cerpen yang berjudul Pancaran Cinta dan Gema Tanah Air. Yang kedua ada Amal Hamzah. Yang ketiga ada Rosihan Anwar. Di sini beliau menulis sajak dan cerpen. Dan yang keempat adalah Anas Ma'aruf. Di sini dia menulis sajak, esai, dan kritik. Selanjutnya kita masuk ke materi cerita pendek. Apa sih itu cerita pendek? Jadi cerita pendek itu adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek. Ternyata cerita pendek ini memiliki ciri-ciri loh teman-teman. Apa saja sih ciri-cirinya? Jadi yang pertama yaitu dia merupakan cerita atau tulisan pendek. Yang kedua, hanya memiliki satu tahapan alur cerita. Yang ketiga, alurnya ketat dan padat. Yang keempat, memberikan kesan. Yang kelima, biasanya hanya menceritakan satu peristiwa atau kejadian saja. Sejarah cerpen. Pada awal mulanya, cerpen ini berkembang pada abad ke-10. Lalu mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai 1941. Setelah Perang Dunia Kedua tahun 1949, cerpen kembali berkembang tahun 1950 sampai 1955 dan di sini cerpen mulai mendapatkan bentuk yang jelas dan konkret. Setelah kemerdekaan Malaysia tahun 1955 sampai 1959, cerpen pun akhirnya kembali lagi berkembang dan menunjukkan eksistensinya. Pada zaman Jepang juga, cerpen sudah mulai tumbuh subur. Banyak pengarang-pengarang yang menuliskan sastranya dalam bentuk cerpen. Contoh cerpen yang dikembangkan pada zaman Jepang ini antara lain yang pertama ada Anak Laut dari Usmar Ismail, yang kedua ada Pancaran Cinta tahun 1946 dan Jejak Langkah dari Bakri Siregar. Kita sudah sampai di materi terakhir. Jadi materi terakhir ini membahas tentang drama. Bisa kita katakan juga penulisan drama pada zaman Jepang ini juga tumbuh subur. Hal ini disebabkan karena
kegiatan rombongan sandiwara yang dikumpulkan dalam Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armijin Pane. Beberapa pengarang yang menulis sandiwara pada zaman Jepang ini antara lain yang pertama ada Amal Hamzah yang sandiwaranya berupa ejekan kepada para seniman yang tunduk menjadi budak Jepang. Yang kedua ada Armijin Pane yang sandiwaranya berjudul Jinak-Jinak Merpati, dan yang ketiga ada Usmar Ismail yang sandiwaranya berisi tentang kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan pada hari ini tentang materi presentasi kelompok 4, yaitu periode 1942 sampai 1945. Sampai bertemu di materi selanjutnya.